kita akan membahas apa itu smart contract. Bagi kalian yang sudah akrab dengan dunia blockchain, tentu sering mendengar mengenai smart contract. Dengan tujuan untuk mendesentralisasikan suatu transaksi, smart contract bukan hanya sekedar kontrak digital loh. Smart contract adalah kontrak otomatis yang terjadi di atas sistem blockchain di mana aturannya langsung masuk ke barisan kode komputer dan disepakati oleh node yang ada pada seluruh jaringan blockchain. Nah, dengan adanya smart contract ini, setiap transaksi dengan teknologi blockchain akan memiliki akurasi tinggi dan terkontrol secara transparan, otonom, dan abadi. Terlebih lagi, kode ini telah terdesentralisasi dan terdistribusi pada jaringan. Hal ini memungkinkan kalian untuk melacak setiap transaksi dengan mudah dan mendapatkan keamanan yang maksimal. Seluruh pihak yang melakukan transaksi, termasuk pengirim dan penerima, dapat melakukan pertukaran tanpa memerlukan otoritas pusat. Smart contract pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 oleh Nick Szabo. Smart contract adalah bagian dari alat transaksi. Seluruh transaksi dalam smart contract akan tercatat, tidak dapat dihapus, dan dapat diakses oleh publik. Nick Szabo, orang yang pertama mencetuskan smart contracts ini, mendefinisikan smart contract sebagai protokol transaksi melalui komputer untuk mengeksekusi sebuah kontrak. Jadi buat yang bingung, intinya smart contracts itu adalah kontrak pencatat transaksi otomatis berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang langsung tertulis ke dalam kode. Smart contract sendiri akan mencatat transaksi yang terjadi di dalam blockchain. Transaksi pada blockchain dengan smart contracts ini dapat terjadi tanpa adanya pihak ketiga yang mendukung otomatisasi dari blockchain. Hal itu juga jadi keuntungan dari smart contracts, yaitu mengeliminasi pihak ketiga, jadi transaksinya lebih efisien. Smart contracts ini nantinya akan tercatat selamanya pada blockchain dan para pihak yang ada di jaringannya. Sehingga smart contracts tersebut tidak dapat dirubah dan akan selalu menjadi bukti transaksi itu telah terjadi. Perlu diketahui bahwa smart contracts ini nggak cuma buat kripto doang, tapi bisa diterapkan untuk segala pencatatan kesepakatan segala transaksi. Pokoknya, transaksi apapun yang menggunakan smart contracts blockchain dapat langsung terjadi karena otomatisasi dan efisiensi yang udah disebutin tadi. Jadi, secara keseluruhan, smart contracts memiliki beberapa keuntungan tersendiri. Pertama adalah keuntungan otonomi, di mana kalian yang membuat perjanjian atau kesepakatan sendiri dalam sebuah transaksi. Jadi, kalian nggak perlu bergantung pada broker, pengacara, atau pihak ketiga lain yang untuk mengonfirmasi sebuah transaksi. Kalian juga terhindar dari bahaya manipulasi oleh pihak ketiga, karena eksekusi transaksi terjadi secara otomatis oleh jaringan, bukan oleh pihak ketiga yang berpotensi bias. Keuntungan kedua adalah kepercayaan. Maksudnya adalah karena dokumen perjanjian atau smart contracts kalian dienkripsi atau dirubah menjadi kode pada ledger atau riwayat transaksi bersama, transaksi menjadi lebih terpercaya. Karena tercatat selamanya di ledger, tidak mungkin seseorang dapat mengatakan mereka kehilangan riwayat transaksinya. Jadi, semua transaksinya terpercaya karena ada buktinya di blockchain. Keuntungan ketiga adalah backup atau penyimpanan data seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena semua transaksi tercatat pada ledger, jadi nggak bakal hilang riwayat transaksinya. Keuntungan keempat adalah keamanan, di mana kriptografi enkripsi situs web dan semua hal dalam smart contracts menjaga dokumen kalian agar tetap aman. Karena hanya pihak yang terlibat yang dapat mengakses riwayat transaksi tersebut, jadi semuanya tuh jadi aman. Keuntungan kelima adalah kecepatan, terutama karena adanya pihak ketiga yang umumnya membuat adanya hambatan. Selain itu, pasti kalian biasanya harus menghabiskan waktu dan proses untuk mengeksekusi sebuah transaksi dari sebuah dokumen perjanjian secara manual. Jadi smart contracts ini menggunakan kode perangkat lunak untuk mengotomatisasikan setiap proses, sehingga mengurangi jam kerja dari berbagai proses transaksi yang terjadi. Keuntungan keenam adalah hemat biaya, karena smart contracts tidak menggunakan pihak ketiga yang umumnya mengeluarkan biaya tambahan, jadi transaksi dapat terjadi secara lebih hemat. Tapi perlu diingat lagi bahwa blockchain tetap memiliki biaya karena terdapat biaya gas untuk menjaga blockchain agar tetap berjalan. Keuntungan ketujuh adalah akurasi, karena smart contracts ini terjadi secara otomatis yang membuat lebih aman dari kesalahan teknis dari tenaga manusia atau human error. Tidak hanya lebih cepat dan lebih murah, intinya smart contracts ini juga lebih tepat dan akurat akibat menggunakan otomatisasi dan tidak terjadi secara manual. Ingat gak sih kasus dugaan manipulasi kontrak tes wawasan kebangsaan membuat sekitar 75 pegawai KPK lengser? Katanya ada manipulasi kontrak di mana terjadi perubahan waktu kesepakatan kontrak, walaupun sudah jauh dari tanggal penandatanganan. Selain itu, Ian sering dengar ada kasus manipulasi kontrak perdagangan tanah antara saudagar tanah dengan rakyat kecil yang membuat harganya naik turun di belakang layar. Masalah kayak gitu tuh ada sebenarnya solusinya.
Di dunia kripto dan blockchain ada yang namanya smart contracts yang merupakan solusi yang bisa mencegah manipulasi kontrak, kayak yang bisa sering terjadi di belakang layar. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa blockchain itu tuh tempat penyimpanan data secara menyeluruh. Nah, ada tapinya. Sebenarnya data itu disimpan di blockchain dengan menggunakan apa? Yes, smart contract, kontrak pintar. Jadi, perumpamannya itu, blockchain bukunya, dan smart contracts itu adalah kertas yang ada dalam buku itu. Perumpamaan ini sepertinya belum sempurna karena nggak atau sesimpel itu. Smart contract ini luar biasa karena punya sistem otomasi yang dipakai di blockchain. Kembali lagi mengingatkan, di video blockchain sebelumnya juga udah dijelasin kalau data transaksi itu udah tercatat. Maka transaksi akan tereksekusi secara otomatis. Nah, eksekusi otomatis dari transaksi itu tuh sebenarnya pakai smart contracts. Jadi, setelah ada kesepakatan dan smart contracts-nya udah divalidasi sama miner di blockchain, otomatis langsung pindah tangan tuh kripto. Dilihat dari sisi transparansi yang sebelumnya kita pertanyakan, smart contracts hanya ngasih lihat address wallet atau alamat dompet yang ngirim dan yang nerima, kapan transaksi terjadi, biaya transaksinya, yang paling penting hash atau yang biasa disebut alamat tanda dari kontrak transaksi tersebut. Bentukannya tuh kayak gini nih. Yup, itu bisa kalian lihat di scanner blockchain yang digunakan saat transaksi. Seperti yang kita ketahui, kan blockchain tuh beda-beda ya. Jadi, kalian perlu tahu blockchain apa yang kalian gunakan biar kalian tahu jaringan mana yang digunakan dan tentunya kalian bisa lihat juga transaksi kalian. Kalau misalnya nih, kalian pakai blockchain Ethereum kayak contoh di atas, kalian bisa lihat transaksinya di etherscan.io. Balik ke topik. Kalau misalnya kalian masih bingung smart contracts itu apa, yuk kita coba lanjut analogi pakai video dari blockchain sebelumnya. Analogi yang kita pakai masih transaksi tanah antara Bambang dan Malih ya, kalau misalnya kalian lupa. Jadi, sebelumnya di video apa itu blockchain, kan kalian lihat betapa ribetnya kontrak ya. Contohnya, kontrak kepemilikan tanah. Itu harus berubah-berubah dan pindah tangan dari APB lah, jadi SHM lah, jadi apalah, belum ke pajak dan lebih banyak lagi deh, pokoknya ribet. Kalau di surat tanah, kan kita harus urus manual. AJB nggak bakal bisa otomatis berubah jadi SHM. Dan juga si SHM-nya nggak bisa otomatis langsung pindah tangan. Nah, kalau pakai smart contract, semuanya tuh beda. Dimana kalau pakai smart contract nih, semuanya terjadi secara otomatis. Jadi, misalnya Bambang itu yang jual, Malih yang beli. Terus peran notaris diganti sama validator atau orang yang verifikasi pada jaringan blockchain. Nah, perjanjian antara mereka ini nih, kesepakatannya adalah smart contract. Jadi, si Bambang sama si Malih tinggal request transaksi ke blockchain dan nanti ada smart contract-nya. Berikutnya, kontrak tersebut divalidasi sama miner dan udah dianggap oke nih, jadi otomatis smart contract itu berjalan. Di dalam smart contract atau kontrak digital itu udah ada beberapa kode yang bikin proses pindah tangan itu bisa terjadi secara otomatis. Setelah divalidasi, nanti uang yang sudah tersimpan di smart contracts otomatis pindah dari wallet atau dompet Malih ke punyanya Bambang. Dan kepemilikannya pindah dari Bambang ke Malih. Kalau transaksinya sudah berhasil, smart contracts ini bakal langsung ngasih tahu secara otomatis ke semua orang di jaringan blockchain kalau kepemilikan tanah dan uangnya sudah pindah tangan secara resmi. Jadi, si Bambang dan Malih gak perlu urus manual lagi karena sekali sudah divalidasi, semua langsung terjadi secara otomatis deh. Ketika sudah selesai, nanti smart contracts itu tersimpan pada blok yang berada di blockchain yang tidak bisa diubah dan yang akan tersimpan selamanya. Itu dia fungsi smart contracts untuk transaksi. Mind blown. Kalau sudah paham smart contracts itu sebenarnya gimana dan kegunaannya bagaimana, gue juga mau ngasih tahu nih kegunaan yang lain. Smart contracts sebenarnya nggak cuma buat transaksi aja loh, tapi ada kegunaan umum, yaitu untuk bikin proyek baru di sebuah blockchain. Di smart contract itu ada penjelasan tentang siapa yang bikin, dalam bentuk address atau alamatnya, jumlah nilai tokennya, dan juga transaksi-transaksi yang terjadi pada proyeknya. Jumlah persediaan token, jumlah transaksi yang terjadi, jumlah investor, dan data transaksi unit. Smart contracts ini ada kegunaannya untuk mencatat token dan proyeknya juga, sehingga nggak cuma buat transaksi doang. Sebenarnya ini multifungsi alias banyak kegunaannya, tapi intinya yang paling simple itu ya untuk transaksi, untuk token, dan untuk proyek.